Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita bakal ngobrolin hal yang mungkin kelihatan sepele, tapi sebenarnya penting banget, yaitu tentang jenis tanah di Pulau Halmahera. Ya, Halmahera. Pulau terbesar di Provinsi Maluku Utara yang bentuknya unik banget, kayak bintang laut kalau dilihat dari atas. Jadi, kenapa sih kita harus tahu soal jenis tanah di Halmahera? Karena tanah itu ibarat fondasi kehidupan. Mau nanam, mau bangun rumah, sampai urusan ekologi, semuanya bergantung sama jenis tanah. Nah, Halmahera yang sebagian besar wilayahnya masih alami dan hutan tropis, ternyata punya karakter tanah yang sangat beragam dan menarik untuk kita bahas. Pertama-tama, tanah yang paling dominan di Halmahera adalah tanah andusol. Tanah ini terbentuk dari abu vulkanik, karena Halmahera itu punya banyak gunung api, baik yang aktif maupun yang sudah mati. Nah, tanah andusol ini warnanya biasanya gelap, gembur, dan subur banget. Makanya cocok buat pertanian. Di wilayah-wilayah dataran tinggi dan lereng gunung seperti di sekitar Gunung Dukono atau Gunung Ibu, jenis tanah ini bisa mendukung tanaman seperti kopi, cengkeh, bahkan hortikultura kayak sayur-sayuran. Tapi jangan salah, karena terlalu gembur, andosol juga gampang tererosi. Jadi kalau mau dimanfaatkan untuk pertanian, perlu pengelolaan yang hati-hati. Misalnya harus ada terasering atau penanaman pohon penutup tanah biar enggak longsor pas hujan deras. Selain andosol, di Halmahera juga ada tanah laterit. Ini tanah yang terbentuk di daerah beriklim tropis dengan curah hujan tinggi. Warnanya kemerahan karena kandungan zat besi dan aluminiumnya tinggi banget. Tapi sayangnya tanah ini kurang subur buat pertanian karena udah banyak unsur haranya yang tercuci habis oleh air hujan. Jadi tanah laterit ini lebih sering dijumpai di daerah yang udah lama nggak dimanfaatkan secara intensif atau di tempat-tempat yang mulai terbuka akibat pembukaan lahan. Oh ya, bicara soal pembukaan lahan, di beberapa wilayah Halmahera, terutama bagian pesisir atau dataran rendah, kita juga bisa nemuin tanah aluvial. Ini tanah yang terbentuk dari endapan lumpur sungai atau banjir. Biasanya ada di lembah-lembah atau dataran banjir. Teksturnya lebih halus dan kalau dapat cukup bahan organik bisa cukup subur juga. Jadi tanah aluvial ini sering dipakai untuk lahan pertanian rakyat, misalnya buat tanam padi, ladang, atau palawija. Selain itu, ada juga tanah potsolik merah kuning. Nah, ini jenis tanah yang banyak ditemukan di hutan-hutan tropis basah. Warnanya kemerahan sampai kuning tua dengan tekstur liat sampai agak lempung. Sayangnya, jenis tanah ini cenderung asam dan kurang subur secara alami. Tapi bukan berarti nggak bisa dipakai. Ya, dengan pengolahan yang baik dan penambahan kapur atau kompos, tanah potsolik ini tetap bisa jadi lahan pertanian yang oke. Satu lagi jenis tanah yang khas dan unik di Halmahera adalah tanah organusol atau tanah gambut. Meski keberadaannya nggak sebanyak di Kalimantan atau Sumatera. Tanah ini terbentuk dari bahan organik yang membusuk di lahan basah atau rawa-rawa. Biasanya berwarna coklat sampai hitam pekat dan punya kemampuan menyimpan air yang tinggi. Tapi yaitu tanah gambut ini sifatnya asam dan butuh perlakuan khusus kalau mau dipakai untuk budidaya. Nah, dengan beragam jenis tanah yang ada, Pulau Halmahera sebenarnya punya potensi luar biasa untuk dikembangkan secara bijak. Tapi ya tantangannya juga nggak kecil, mulai dari keterbatasan akses, kondisi geografis yang terjal,
sampai perubahan tata guna lahan yang seringkali nggak terkontrol. Makanya penting banget untuk mengenali jenis tanah yang ada di setiap wilayah sebelum kita memutuskan mau dipakai buat apa. Soalnya beda jenis tanah, beda juga perlakuannya. Yang satu cocok untuk tanaman keras, yang lain lebih pas buat hutan lindung, atau malah harus dijaga tetap alami demi menjaga keseimbangan lingkungan. Jadi tanah itu bukan cuma tanah aja ya, tapi dia punya cerita, punya karakter, dan punya peran besar dalam kehidupan masyarakat dan ekosistem. Di Halmahera, kekayaan tanah itu adalah aset berharga yang perlu kita pelajari, kita kelola, dan kita jaga bareng-bareng. Ya, itulah tadi ya, sobat-sobat semuanya, siswa-siswa semuanya, Bapak Ibu, tentang kondisi atau jenis-jenis tanah di Pulau Halmahera. Semoga video ini ada manfaatnya. Dan kalau ada kekurangannya mohon maaf. Kita jumpa lagi dengan video-video Guru Cakap berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.